Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Mr. Najib. Kita kali ini akan membahas tentang kitab-kitab Allah. Apa saja kitab-kitab Allah? Yuk, langsung saja kita lanjutkan. Jangan lupa sebelumnya kita baca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya ada 4. Yang pertama, ada kitab Taurat, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Yang kedua, ada kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Dan yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 sebelum Masehi di daerah Yerusalem yang kita kenal dengan negara Palestina. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah pada abad ke-6 Masehi. Pada saat itu beliau berusia kurang lebih 40 tahun. Dan selanjutnya anak-anak, mari kita pelajari lebih detail lagi terkait kitab-kitab tersebut. Apa saja yang ada di dalamnya? Yuk, kita simak selanjutnya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih abad 12 sebelum Masehi. Sebagaimana kitab-kitab suci itu diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Israel. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 2, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu atau yang dikenal oleh kaum-kaum saat itu dengan Sabat. Yang kelima, menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang ketujuh, larangan mencuri. Yang kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Serta yang kesembilan, larangan mengambil hak-hak orang lain. Itulah isi-isi yang terdapat dalam surat Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya, yang kedua, setelah kitab Taurat, yaitu ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini, ya benar, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam saat beliau menjadi Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Dijelaskan juga dalam surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur dikenal juga dengan Mazmur karena kitab ini berisi tentang nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya.
Selain itu juga berisi doa, zikir, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur ini saat ini terdapat pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. Perlu diketahui, kitab Perjanjian Lama ini saat ini juga biasa dibaca atau diikuti oleh orang-orang Kristen. Ya, dan di dalam kitab Zabur ini tidak berisikan kitab-kitab tentang hukum-hukum Allah atau syariat-syariat Allah. Berarti pada zamannya Nabi Daud ini hukum-hukum Allah masih mengikuti kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan yang ketiga, ada kitab Injil. Nah, Mister yakin kalau kitab Injil ini banyak anak-anak yang sudah tahu, sudah sering dengar. Karena sampai saat ini pun kaum Nasrani atau Kristiani masih mengikuti atau menjalankan isi-isi yang ada dalam kitab Injil, atau lebih tepatnya menganut kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 sebelum Masehi di kota Yerusalem atau kota negara Palestina saat ini. Dan Allah menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab Injil ini menyempurnakan dan juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Kenapa di sini disebut Taurat? Karena kitab Zabur tidak berisikan tentang syariat-syariat Allah, sebagaimana Mister jelaskan sebelumnya. Makanya karena Injil juga berisikan syariat-syariat Allah yang disebut dalam Al-Quran ayat 46 surat Al-Maidah ini hanya Taurat, tapi tidak menafikan atau tetap meyakini adanya kitab Zabur. Kitab Injil sendiri berisi tentang apa? Yaitu yang pertama ada perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Karena pada saat itu kaum Bani Israel sudah mulai menyembah selain Allah, yaitu sudah tauhidnya atau keimanannya sudah mulai bercabang dalam artian menyembah selain Allah. Dan yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Nah, kitab Injil ini berisikan juga tentang penyempurnaan yang masih kurang dalam kitab Taurat. Dan yang ketiga, ajaran yang terdapat dalam kitab Injil berisikan ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, rakus. Dan yang terakhir, berisikan pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Itulah yang terdapat dalam kitab Injil. Kitab Injil saat ini konon dikatakan yang aslinya sudah mulai banyak perubahan oleh manusia-manusia saat ini. Berarti di dalam kitab Injil mengalami perubahan, tidak seperti
kitab yang satu ini, yaitu kitab apa? Nah, ya, kitab Al-Quran yang setiap hari kita baca. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah pada abad 6 Masehi. Pada waktu itu beliau berusia 40 tahun dan sedang berada di Gua Hiro yang dikenal dengan wahyu pertama dan sebagai penanda bahwa Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasulullah atau utusan Allah. Peristiwa diturunkannya Al-Quran ini juga dikenal sebagai Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat yang terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Jadi, ayat yang terdapat dalam Al-Quran bukan 6.666 yang mungkin anak-anak pernah mendengarnya. Yang benar yaitu 6.236 ayat. Boleh dihitung secara manual. Silakan. Dan Al-Quran diwahyukan atau turun secara bertahap selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Secara keseluruhan, Al-Quran berisikan pembahasan tentang prinsip-prinsip akidah, yaitu keimanan. Yang kedua, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Dan yang ketiga, tentang prinsip-prinsip syariat atau hukum-hukum Allah yang menyempurnakan segala hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Di dalam kitab Injil dijelaskan juga akan adanya nabi yang terakhir muncul. Namun, sepertinya saat ini umat-umat yang mendalami atau mempelajari kitab Injil konon dikatakan sudah ada yang merevisinya, maksudnya mengganti kitab aslinya dengan yang turun langsung dari Allah, sudah menjadi tambahan-tambahan dari manusia-manusia itu sendiri. Jadi kemurniannya sudah diragukan. Beda sama kitab Al-Quran yang kemurniannya akan terjaga dari mulai turun hingga besok kelak di hari kiamat. Karena Allah sendirilah yang akan menjaganya. Meskipun Quran yang kita baca setiap hari itu besok akan punah, namun ayat-ayat Al-Quran akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, Mister cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan yang belum difahami atau pertanyaan tentang kitab-kitab Allah, bisa ditanyakan di kolom komentar. Bisa lewat Google Classroom. Oke. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Mister. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan semua yang mendengarkannya. Jangan lupa setelah belajar baca hamdalah. Yuk, baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.